Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Saidah dari Prodi HES kelas 2F dengan NIM 222111209. Di sini saya akan mempresentasikan tentang munasabah al-ayat penting untuk diperhatikan. Salah satu kajian pendidikan Islam yang cukup populer adalah tafsir Tabawi. Ia menawarkan gagasan tematik mengenai kajian pendidikan berdasarkan pendekatan tafsir pengetahuan mengenai munasabah al-ayat menjadi penting untuk diperhatikan. Munasabah al-ayat dalam Al-Quran menunjukkan kesatuan, makna yang utuh, komprehensif. Ayat merupakan langkah prosedur yang harus ditempuh untuk mengkaji pemahaman pendidikan dalam perspektif Al-Quran, terutama pada penerapan tafsir maudhu. Munasabah al-ayat membantu peneliti untuk memahami maksud ayat dan makna yang dapat ditarik berdasarkan pola pikir yang dijadikan paradigma penelahan ayat. Mengurai makna munasabah ayat dalam Al-Quran, setiap surat memiliki hubungan dengan surat sebelumnya atau sesudahnya. Demikian pula, setiap ayat berkaitan dengan sebelumnya dan setelahnya. Al-Qutubi menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki 10 mukjizat yang bentuk akhir yang dijelaskan di pengantar tafsir yang menyatakan bahwa salah satu dari mukjizat tersebut adalah hubungan antara ayat-ayat dan surah-surah yang tanpa ada pertentangan. Para ulama telah banyak mencurahkan perhatian untuk mengkaji hubungan antara ayat dan surah dalam Al-Quran. Perhatian tersebut mendorong lahirnya disiplin ilmu baru dalam ulumul Quran, yaitu ilmu munasabah bain ayat Al-Quran waswarihi. Al-Baqilani dalam karya populernya Izaz Al-Quran menyatakan kata Babi dan Al-Jurnani sepakat bahwa mukjizat Al-Quran terletak pada keteraturan struktur, keserasian kalimat, dan kesatuan ayat. Adapun munasabah yang dimaksud oleh para ulama tafsir adalah bentuk hubungan antara beberapa kalimat dalam satu ayat yang sama atau antara ayat dan ayat dalam surah sama atau berbeda. Pemahaman mengenai munasabah sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran. Munasabah dijadikan melihat untaian yang teratur dalam firman Allah dan keindahan uslub Al-Quran. Fungsi munasabah dalam pandangan Az-Zarkashi adalah penggabungan bagian kalimat yang lain sehingga tanpa adanya keterkaitan antara keduanya. Sementara Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Rabi dalam Mana Al-Qatan menemukan akan bahwa mengaitkan sebagian dengan sebagian lain dari Al-Quran sehingga tampak seperti satu kalimat dan satu susunan menjadi munasabah menjadi ilmu yang sangat mulia. Secara faktual dan historis telah banyak ulama yang membahas ilmu munasabah ini. Di antaranya adalah Abu Ja'far Ahmad bin Ibrahim dalam kitabnya Al-Burhan fi Munasabah Tartib Suwar Al-Quran dan Biqai dalam kitabnya Nazm Az-Zurar fi Tanasub. Setiap surat memiliki tema pembicaraan yang menonjol yang tercerminkan dalam nama masing-masing surat, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat An-Naml, surat Al-Jin. Ketiga, dan munasabah antara bagian ayat. Keempat, munasabah antara ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang terlihat jelas biasanya menggunakan pola takib, tafsir, itirad, dan tahsyid. Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Al-Quran menjelaskan tentang kebenaran dan fungsinya bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara kelompok ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat mereka yang berbeda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Munasabah ini memiliki fungsi menguatkan makna yang terkandung dalam suatu ayat. Tujuan dari fasilah adalah memberi penjelasan tambahan yang meskipun tanpa fasilah ayat tersebut sudah jelas. Ketujuh, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Di akhir surat Allah menyampaikan kabar gembira kepada Muhammad SAW yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan janji Allah atas kemenangan
Munasabah di sini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. Contohnya adalah permulaan surat Al-Hadid yang dimulai dengan tasbih. Ayat di atas memiliki munasabah dengan akhir surat sebelum, yaitu Al-Waqiah, dengan memiliki kandungan perintah untuk bertasbih Nabi Muhammad SAW secara umum. Ia tetap tidak berdusta dan tetap bertauhid kepada Allah. Kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW ditegaskan pada ayat 2-4, ayat 13-18. Al-Quran menuturkan bahwa pada kesempatan ini Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya di Sidrah Al-Muntaha. Al-Quran menegaskan bahwa hal yang itu hanya didasarkan oleh prasangka mereka yang tidak berfaedah dan bermanfaat. Makna keridhaan Allah berdasarkan kajian munasabah Al-Quran ayat surat An-Najm ayat 26, manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dihubungkan dengan ayat lain dalam surat yang sama adalah manusia yang berbuat kebaikan, yaitu manusia yang menghindari dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil. Orang-orang yang menjauhi dosa besar akan mendapatkan ampunan dan pembalasan dari Allah. Pemaknaan mudarat Allah dalam Quran surat tersebut, pencapaian keridhaan Allah tersebut merupakan gambaran dari penyerahan diri seseorang mukmin dan pengatasnamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya yang dilakukan. Tidak ada yang diharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Islam banyak pula pemikir yang sudah mencetuskan gagasannya mengenai tujuan pendidikan. Istilah lain yang dikenal adalah target, yang menunjukkan tujuan yang bersifat teknis operasional. Tujuan akhir merupakan tujuan yang posisinya paling tinggi sehingga biasa disebut tujuan tertinggi. Al-Abarashi mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan moral tinggi. Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia, karena pendidikan itu ialah pertolongan kepada manusia agar ia menjadi manusia. Tujuannya yang berorientasi duniawi, yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan, agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain. Islam sedunia tahun 1980. Islam pada abad itu adalah sebagai berikut. Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan seharusnya bertujuan mencapai pertumbuhan yang seimbang dalam kepribadian manusia secara total melalui pelatihan spiritual, kecerdasan, rasion, perasaan, dan panca indera. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya memberikan pelayanan pada pertumbuhan manusia dalam segala aspek yang meliputi aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fiksi, ilmiah, linguistik, secara individu maupun kolektif, dan memotivasi semua akses tersebut ke arah keabaikan dan pencapaian kesempurnaan. Proses pendidikan diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia ke arah perkembangan yang sempurna, baik perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti secara menyeluruh. Pendidikan berupaya mempersiapkan manusia untuk dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimiliki. Kutub menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah manusia yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dinyatakan dalam awal penciptaan manusia. Konsep ini lebih komprehensif dan dalam konteks realisasi diri manusia daripada konteks ibadah dan khalifah. Serta Muslim paripurna menyusun sebuah pemahaman baru, reformulasi atau makna lain yang lebih lengkap dengan interkoneksi tema yang dibahas dalam makna ayat yang ditelusuri. Ketiga hal ini dapat memotivasi pemaknaan tema pendidikan yang mendekatkan kembali dengan pandangan Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.